warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kodam. Nah, seperti yang sudah bahwa banyak sekali jenis kodam yang mendampingi manusia. Dan manusia yang didampingi kodam itu ada yang energinya sudah selaras dan juga ada yang energinya belum selaras. Nah, bahasan kita kali ini adalah mengenai tanda-tanda orang yang didampingi oleh kodam berenergi besar tetapi belum siap. Nah, kalau orang yang didampingi kodam dengan energi besar tetapi orangnya sudah siap, artinya energinya selaras, maka orang tersebut akan mudah mengendalikan kodamnya. Jadi yang berperan penting adalah orang itu tadi. Bahkan orang tersebut bisa memerintah kodamnya ataupun bisa berkomunikasi dengan kodamnya. Tetapi kalau orang yang belum siap menerima kodam pendamping yang energinya besar, itu rata-rata mempunyai tanda-tanda khusus. Yang pertama tandanya adalah biasanya orang tersebut itu sakit, tetapi sakitnya ini tidak medis. Ya, kalau di diagnosa dokter ya sakitnya wajar saja, tetapi tidak sembuh-sembuh. Kadang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Nah, tanda ini sebenarnya adalah untuk menyelaraskan energi dirinya dengan energi kodam yang akan mendampinginya itu tadi. Karena dengan sakit biasanya orang tersebut itu ya wadah keilmuannya, wadah gaibnya itu akan semakin besar. Karena apa? Bisa saja dosa-dosa orang tersebut itu dibersihkan. Di samping itu biasanya kalau orang yang sakit itu selalu mengharap akan kesembuhannya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi artinya orang tersebut itu semakin dekat dengan Tuhannya. Makanya orang tersebut yang diberi sakit yang lama itu tadi itu mempunyai energi ketuhanan yang besar di dalam dirinya, sehingga apa? Bisa menyelaraskan dirinya dengan kodam yang mempunyai energi besar yang akan mendampingi dirinya. Nah, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang nomor dua, kalau orang tersebut itu didampingi oleh kodam berenergi besar tetapi belum siap, itu rata-rata pikirannya kacau. Nah, karena apa? Energinya kecil. Jadi yang mengendalikan otomatis justru kodamnya. Akhirnya orang tersebut tidak bisa fokus dalam hal apapun. Pikirannya selalu kacau. Di samping pikirannya kacau, kalau orang yang belum siap didampingi oleh kodam berenergi besar, itu rata-rata orangnya suka linglung atau sering melamun. Kadang-kadang domblong sendiri. Nah, ini kadang-kadang juga suka menyendiri, ya, tidak mau bergaul atau kumpul dengan orang-orang pada umumnya. Nah, ini kalau orang yang memang belum bisa selaras energinya dengan energi kodam pendamping yang energinya besar. Artinya orang tersebut memang belum siap. Kemudian tanda yang lain, kalau orang tersebut belum siap menerima energi besar dari kodam pendampingnya, adalah biasanya orang tersebut itu sering kerasukan.
Ya, jadi sering dimasuki oleh makhluk-makhluk halus. Jadi yang kontrol terhadap dirinya itu adalah kodam pendamping tersebut. Jadi kadang-kadang ini terutama yang paling banyak ini adalah perempuan. Jadi seringkali kalau tidak kuat atau belum siap dirinya untuk menerima energi yang besar dari kodam pendampingnya untuk didampingi kodam pendamping itu tadi, maka biasanya itu tadi gampang kesurupan atau kerasukan. Nah, seumpama nanti sudah sembuh ya, sering kerasukan lagi, ada persoalan sedikit saja seumpamanya dalam hal kehidupannya dia sering kerasukan. Nah, itu tanda yang lain. Kemudian tanda lainnya, orang tersebut biasanya emosinya itu sangat labil. Jadi kadang-kadang itu marah-marah sendiri tanpa terkendali. Jadi emosinya sulit untuk dikendalikan. Kalau orang yang energinya sudah selaras ya, kuat, artinya selaras dengan kodam pendamping yang energinya besar, itu orangnya rata-rata justru tambah sadar ya, kesadarannya tambah tinggi, feelingnya tambah tinggi, tambah tajam, instingnya tambah tajam, mata batinnya tambah tajam. Kemudian tanda yang lain, nah biasanya orang yang belum siap didampingi oleh kodam yang berenergi besar, itu biasanya orangnya itu sering ketakutan. Dan ketakutannya ini berlebihan. Karena apa? Sebenarnya sudah mulai terbuka mata batinnya, tetapi karena belum siap, energinya ini tadi belum selaras, orang tersebut itu ketakutan dengan sendirinya karena melihat makhluk-makhluk di alam gaib. Dan kadang-kadang juga sering terperangkap masuk ke dalam alam gaib. Makanya apa yang terjadi, orang tersebut justru tidak tenang hidupnya. Hari-hari itu ketakutan karena sering melihat hal-hal yang di luar nalar. Karena itu adalah makhluk-makhluk astral yang dilihat. Nah, ini kalau orang yang belum siap menerima kodam yang energinya besar untuk mendampingi dirinya. Kemudian tanda yang lain, kebanyakan orang yang belum siap didampingi kodam pendamping dengan energi besar itu rata-rata sering hilang kendali. Jadi yang mengendalikan itu tadi kodam pendampingnya. Jadi orangnya tidak bisa tenang ya, kurang fokus, sering marah-marah, dan bahkan sering hilang kendali. Artinya kesadaran di dalam pikirannya itu seringkali hilang. Karena yang menguasai dirinya adalah energi daripada kodam pendamping yang besar tersebut. Nah, jadi ini belum selaras, belum sinkron energinya. Itu makanya sering hilang kendali. Kemudian tanda yang lain, nah, biasanya orang tersebut itu juga seringkali berbuat onar, ataupun bisa dikatakan seringkali berbuat hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya. Kadang-kadang itu ya, seumpama orang tersebut itu belum siap menerima kodam dengan energi besar, itu kadang-kadang ya kalau dimasuki kodamnya itu bisa naik pohon tinggi seumpama. Nah, tetapi sampai di atas setelah sadar kodamnya pergi ya, itu takut, nah, tidak bisa turun. Itu banyak sekali kejadian semacam itu. Nah, itu artinya kadang-kadang memang sering berbuat hal-hal di luar nalar manusia pada umumnya. Nah, itulah tanda-tanda orang-orang yang didampingi oleh kodam pendamping dengan energi besar, tetapi dirinya belum siap. Nah, bagaimana cara agar bisa siap dan bisa selaras energi orang tersebut dengan energi kodam pendampingnya? Caranya adalah bisa panjenengan lakukan dengan cara puasa weton, itu juga bisa. Kemudian panjenengan rajin berpuasa mutih, itu juga bagus.
kemudian panjenengan sering wirid atau amalan tertentu, itu juga bagus. Atau yang paling bagus, panjenengan harus sering-sering untuk meditasi ataupun semedi. Karena kalau panjenengan semedi ataupun meditasi, artinya panjenengan masuk ke dalam diri panjenengan sedalam-dalamnya, sehingga panjenengan akan berjumpa dengan cahaya ketuhanan di dalam diri panjenengan sendiri. Dan itulah sebenarnya yang akan memperbesar energi panjenengan, sehingga bisa selaras dengan kodam pendamping yang mendampingi panjenengan, yang energinya juga besar. Nah, jadi banyak cara untuk bisa menyelaraskan diri panjenengan dengan kodam pendamping. Dengan mandi malam rutin itu juga bisa. Nah, jadi banyak cara. Dan intinya adalah dengan cara mendekatkan diri panjenengan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu berbuat baik terhadap semua makhluk di alam semesta ini. Itu agar energi panjenengan selaras dengan energi kodam pendamping yang besar itu tadi. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi